Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum memulai ibadah kita, kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penjagaan-Mu di sepanjang malam hari ini, hingga kami dapat bangun pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami ingin memuji Nama-Mu dan memuliakan Nama-Mu. Kiranya Bapa, Engkau memberkati ibadah ini walaupun singkat. Kiranya ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kami. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kembali lagi di sekolah hari Minggu calon jemaat GKI Panenga. Kali ini kita bertemu lagi bersama Kak Robi, ada Kak Yuni, ada Kak Ayu, dan Kak Yosua. Baik, hari ini kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri untuk memulai ibadah sekolah minggu kita. Mari kita sama-sama menyanyi sebuah lagu yang berkata Bapak Abraham. Semua siap? Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggunya. Tapi sebelum itu, kakak ajak adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi sebuah lagu yang mengatakan baca kitab suci, doa tiap hari. Shalom adik-adik kakak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, dan puji Tuhan kakak diberikan kesempatan lagi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa dulu. Ucap syukur ya Bapa, Tuhan Yesus Kristus, kami memberikan kekuatan, kemampuan untuk dapat beribadah pada pagi hari ini. Berikan kami kekuatan, kemampuan, kesehatan yang berasal daripadamu. Dalam Tuhan Yesus Kristus, kami akan mendengar ceritamu. Haleluya, amin. Adik-adik yang kakak kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah adik-adik di tempat ini ada yang sering datang ke suatu pesta? Apakah adik-adik yang berada di sini sering sekali datang ke suatu undangan? Nah, cerita kita pada pagi hari ini berkaitan dengan suatu undangan atau suatu pesta, di mana yang menghadirinya ialah merupakan tamu-tamu yang dipilih khusus
diundang khusus. Jika adik-adik sekalian pergi ke pesta atau undangan, apakah adik menggunakan pakaian yang pantas? Tentu saja adik-adik pasti menggunakan pakaian yang pantas ya. Nah, sekarang bacaan Alkitab kita ini, renungan kita terdapat di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai yang ke-14 tentang perumpamaan tentang perjamuan kawin. Yesus pada saat itu sedang di bait suci, dan ahli Taurat, orang-orang Farisi datang kepada Tuhan Yesus untuk mencoba atau memuji Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus menceritakan suatu perumpamaan tentang suatu perumpamaan perjamuan kawin. Pada waktu itu ada seorang raja yang ingin mengadakan suatu pesta. Pestanya itu sangat meriah sekali. Raja ini menyediakan segala yang diperlukan. Segala yang diperlukan dalam pesta itu tentunya makanan yang disediakan, terus hiburan atau tawaran-tawaran musik-musik yang bagus-bagus. Dan Tuhan Yesus sendiri bercerita, mengungkapkan perumpamaannya bahwa raja itu pergi mengutus hamba-hambanya untuk mengundang orang-orang yang dipilihnya. Kemudian datanglah hamba-hamba yang disuruh raja ini datang menghampiri tamu-tamu undangan untuk memberitakan bahwa rajanya akan mengadakan pesta. Jadi silakan untuk datang. Ketika itu juga hamba-hambanya pergi mengikuti perintah dari si raja. Sampainya di tempat itu, orang-orang itu tidak mengindahkan perkataan hamba-hambanya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi ke pekerjaan masing-masing, dan ada juga yang menangkap hamba-hambanya, lalu hamba-hambanya dibunuh. Nah, melihat itu murkalah sang raja ini. Raja ini datang memerintahkan untuk orang-orang membunuh tamu undangan yang mengabaikan keinginannya dan menyiksa hamba-hambanya. Kemudian disuruhlah hamba-hambanya yang lain untuk pergi lagi mengundang. Bawalah, katanya, semua orang-orang di jalan, orang-orang yang kamu temui di jalan, baik itu pengemis, baik itu janda, baik itu anak-anak kecil, silakan datang ke pesta, undang mereka datang. Nah, seketika itu juga karena banyak orang yang diundang yang ditemukan di jalan-jalan, segala pengemis, banyak yang hadir dan penuhlah rumah raja tersebut. Seketika itu juga melihat tamu-tamunya ramai datang untuk kehadiran di pesta raja. Raja melihat mengapa ada beberapa di antara orang-orang itu tidak mengenakan pakaian pesta. Lalu raja itu bertanya, mengapa engkau tidak menggunakan pakaian pesta, padahal saat ini sedang berpesta? Dan pada saat itu juga raja itu memerintahkan agar orang-orang yang tidak menggunakan pakaian pesta itu untuk dibinasakan. Nah, makna dari cerita perumpamaan ini adalah orang-orang yang diundang pertama ialah orang-orang yang dipilih Tuhan. Mengapa orang-orang yang dipilih Tuhan? Tuhan telah menentukan siapa orang-orang yang dipilihnya untuk memperoleh suatu keselamatan itu. Tapi orang-orang tersebut mengabaikan keselamatan yang diberikan daripada Tuhan, melainkan mereka menolak. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan yang mereka sengsarakan, hamba-hamba Tuhan yang mereka tolak, hamba-hamba Tuhan yang mereka siksa, dianiaya. Dan yang kedua, Tuhan menyuruh menyampaikan keselamatan kepada orang-orang yang tidak pernah sama sekali mengenal Tuhan dan diceritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi ada yang menerima dengan baik dan mempersiapkan diri, memberikan hati, memberikan imannya untuk tetap kepada Tuhan.
Tetapi ada juga yang percaya kepada Tuhan, cuma sekedar percaya, cuma tidak mengimani. Seperti orang yang datang ke pesta tidak menggunakan pakaian pesta. Itu orang yang percaya kepada Tuhan tapi tidak beriman kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan Yesus tapi tidak mengimani Tuhan Yesus itu siapa. Nah, adik-adik yang kakak kasihi, bahwa keselamatan kita peroleh daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kakak harap bahwa adik-adik di sini ialah beriman, bertumbuh dan beribadah kepada Tuhan Yesus. Dan kiranya melalui cerita kebenaran firman Tuhan ini dapat memperkuat adik-adik sekalian untuk tetap setia beribadah meskipun dalam keadaan kita seperti ini. Kita tetap ibadah online, kita tetap tidak bisa berkumpul satu sama lain, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang memberi kita kekuatan, yang memberi kita perlindungan dimanapun kita berada. Nah, sekian dulu cerita Alkitab dari Katori. Untuk mengakhiri cerita Alkitab kita ini, kita berdoa. Ucap syukur Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus ke atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami, di mana kami dapat menyelesaikan peribadahan sekolah minggu kami. Kiranya apa yang kami dengarkan, setiap cerita perumpamaan ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, haleluya, amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, kakak ajak semuanya kita mau berdoa. Lipatkan tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, bersyukur kami panjatkan kepada-Mu pada hari ini. Kami anak-anak-Mu ingin mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami kumpulkan sehingga menjadi berkat untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Berkati tangan-tangan kami yang memberi, kiranya persembahan-Mu bisa berguna untuk pelayanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik adik-adik, sekarang tibalah saatnya bagi kita untuk bersama-sama mengumpulkan persembahan suku kita. Sambil persembahan suku dikumpulkan, kita mau menyanyi sebuah lagu yang mengatakan, Bapa terima kasih. Baiklah adik-adik, sekarang kita ingin menutup peribadahan kita dengan doa. Kakak akan mengajak adik-adik di rumah untuk bersama-sama berdoa bersama-sama dan kakak ya. Lipatkan tangannya, pejamkan matanya. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan telah menyertai, memberkati setiap kegiatan ibadah online kami pada pagi minggu hari ini Tuhan Yesus. Ya Tuhan, biarlah segala pujian, biarlah firman Tuhan melekat di hati dan pikiran kami agar kami selalu menjadi anak-anak yang lebih baik dan takut akan Tuhan. Ya Tuhan, kami akhiri ibadah kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sekarang tibalah saatnya kita di penghujung ibadah sekolah minggu hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, kakak mau ajak adik-adik semua untuk angkat sebuah pujian yang mengatakan, Aku mau ikut Tuhan. Aku mau ikut Tuhan,
Baik adik-adik, kita telah sampai di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Dadah!